Kabru tertegun sejenak. Melihat betapa mudahnya Qin Chen dan Molly menekan monster hantu sebelumnya, Kabulu pernah berpikir bahwa monster hantu ini sangat lemah, itu saja. Namun setelah pertarungan, saya menemukan bahwa kekuatan lawan sungguh menakutkan. Bagaimana kedua orang itu bisa menekan binatang virtual ini dengan begitu mudah? Binatang virtual ini menghempaskan Kabru, mengaum dengan marah, dan menerkam Kabru lagi. Kabru mengabaikan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya dan buru-buru bangkit. Boom! Dia membuka mulutnya, dan sisik emas yang menakutkan terbang dalam sekejap, menghalanginya binatang virtual ini. Dengan keras, binatang virtual itu menghantam sisik emas, dan seluruh susunan menakutkan yang diubah oleh sisik emas bergetar hebat, seolah-olah akan pecah kapan saja. Mengerikan, mengerikan. Kabulu ketakutan. Ini sudah menjadi pertahanan terkuatnya, tapi di bawah pengaruh binatang virtual ini, dia tidak bisa lagi bertahan hanya dalam beberapa tarikan napas, dan retakan muncul di sana. Akhirnya, dengan keras, setelah beberapa kali tumbukan, formasi besar yang dibentuk oleh sisik emas Kabru hancur berkeping-keping. Binatang virtual itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Kabru dengan keras. Ledakan. Kehampaan berguncang, dan sepertinya hanya ada satu mulut hitam besar yang tersisa di seluruh dunia, mencoba menelan segala sesuatu di dunia. Jika gigitan ini mengenai, meskipun Kabru adalah binatang buas langit berbintang, dia mungkin terluka parah di tempat dan tubuhnya akan terkoyak. Senior, teriak Kabru sambil menggunakan kekuatan magisnya untuk memblokirnya. Dengan keras, binatang virtual itu mengabaikan penghalang Kabulu dan langsung merobek pertahanannya. Ia akan menggigitnya hingga berkeping-keping. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dengan keras dan menginjaknya dengan keras pada binatang virtual itu ke tanah di tempat. Ia mengeluarkan rengekan yang menyakitkan dan mengeluarkan seteguk darah gelap. Sebagian darah langsung terciprat ke tubuh Kabulu. Tertawa, sisik di tubuh Kabulu terkorosi di tempat, meninggalkan celah berdarah, dan kekuatan dingin menyebar dengan cepat ke lukanya. Reptil kecil, cepat sembunyi. Kenapa kamu berlarian saat tidak ada pekerjaan? Molly lah yang menginjak binatang virtual itu ke tanah. Dia menyeringai pada Kabru, lalu menekan dengan tangan kanannya dengan keras. Kepala binatang virtual itu dimasukkan dengan paksa. Kekuatan melahap yang bergulir lahir, dan Molly dengan cepat menyerap nafas jurang di tubuh binatang virtual itu. Yah, rasanya enak. Molly tampak mabuk. Bagi Kabulu, itu adalah binatang virtual seperti mimpi buruk, tapi baginya itu seperti tonik yang enak. Kabulu sangat ketakutan sehingga dia segera bersembunyi. Begitu dia berdiri teguh, aura dingin yang mengerikan menyebar dengan cepat di sepanjang lukanya yang terkorosi menuju pikirannya. Tidak, darah binatang hampa ini mengandung kekuatan polusi yang mengerikan. Pikiran Kabulu pusing dan dia ketakutan setengah mati. Molly dan Qin Chen telah mengabaikan darah binatang virtual itu sebelumnya. Dia mengira darah binatang virtual itu bukan apa-apa, tapi sekarang dia menemukan bahwa kecerdasannya tidak salah sama sekali kekuatan korosif. Kabru buru-buru duduk bersila, berusaha sekuat tenaga mengusir kekuatan polusi. Di sisi lain, setelah Qin Chen membelah binatang virtual itu, dia melihat bahwa tubuh binatang virtual yang rusak itu masih berjuang keras untuk menyatu. Luar biasa, setiap tubuh mengandung kekuatan hidup yang kuat dan memiliki kemampuan mandiri untuk bergerak. Qin Chen mengambil bagian dari tubuh yang terus berubah dan menariknya dengan kuat. Mendengus. Separuh tubuh binatang virtual ini dengan cepat terkoyak menjadi benang panjang, seperti urat naga, tapi masih sangat kuat. Bahkan jika dibelah,
kekuatan fisiknya masih tidak kalah dengan kaisar puncak seperti Sage Agung Siyu. Qin Chen terkejut. Dalam hal intensitas dan konsentrasi energi, tubuh ini tidak dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik puncak veteran seperti Sage Agung Siyu dari masyarakat naga hitam. Namun, tubuh binatang virtual yang tidak lengkap sebenarnya memiliki pertahanan yang lebih baik daripada Siyu. Tidak ada perbedaan antara orang bijak Agung Yu dan orang bijak Agung Yu. Betapa luar biasanya hal ini. Saya ingin melihat seperti apa struktur tubuh binatang virtual ini, dan itu bisa sangat sulit. Retak. Qin Chen dengan lembut mengerahkan kekuatan, dan dengan keras, itu seperti tendon naga yang diregangkan hingga ekstrim dan pecah seketika. Seperti pembukaan, tubuh ini dirobek oleh Qin Chen dalam sekejap. Tubuh berdaging yang dihancurkan oleh Qin Chen berubah menjadi gumpalan kecil daging energi, dan potongan kecil daging energi ini berubah menjadi individu mandiri dan masih menggeliat. Setiap potongan daging energi mengandung kekuatan yang luar biasa. Ada hubungan yang samar-samar di antara mereka, tetapi mereka independen. Hah! Qin Chen mengambil sepotong daging energi dan menariknya dengan lembut. Hei, dia langsung menarik potongan daging energi itu ke dalam seutas benang, dan benang itu masih sangat kuat. Daging energi sekecil itu masih sangat keras. Qin Chen terkejut. Secara umum, setelah tubuh energi terus-menerus terkoyak, energi yang terkandung dalam setiap bagian tubuh energi akan semakin berkurang, yang juga akan menyebabkan kekuatannya semakin rendah. Misalnya, jika puluhan ribu kabel baja disamak, daya tahannya sungguh luar biasa, tetapi jika dibagi menjadi ribuan, lusinan, atau bahkan beberapa kabel, ketangguhan dan kekuatannya dengan sendirinya akan sangat berkurang. Namun tidak peduli seberapa kecil potongan daging energi dari binatang virtual ini, ketangguhan setiap potongan daging energi tetap sama. Ayo lagi. Qin Chen menggunakan kekuatan dan terus membelah potongan daging energi ini dengan suara desir. Di bawah pembelahan terus-menerus Qin Chen, potongan daging energi ini terus menyebar. Ketika penyebaran mencapai titik ekstrim, potongan daging energi ini tiba-tiba berubah menjadi kumpulan tubuh energi kosong dan gelap. Ini seharusnya menjadi unit segmentasi terkecil. Mata Qin Chen berbinar, jari-jarinya berubah menjadi pisau, dan dia memotong tubuh energi kosong dengan kekuatan. Dengan keras, tubuh energi kosong dibelah, dan saat tubuh energi dibelah, Qin Chen bahkan merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari tubuh energi. Setelah pecah, kekuatan tubuh energi hampa ini akhirnya turun secara signifikan, dan kilaunya menjadi lebih redup. Qin Chen meraih separuh tubuh energi ini dengan telapak tangannya dan meremasnya dengan kekuatan dunia. Engah! Kedua badan energi hampa ini benar-benar hancur menjadi untaian benang gelap. 108 benang sutra hitam legam. Ada total 108 benang sutra hitam legam. Masing-masing seperti benang fleksibel, berenang di kehampaan. Namun setelah dipecah menjadi benang paling dasar, ketangguhan setiap benang menjadi jauh lebih lemah. Asal-usul Qin Chen menyelimuti benang gelap ini, membuatnya tidak dapat menyatu. Benang hitam ini, Qin Chen mengamati dengan cermat. Di bawah kekuatan dunianya, benang hitam ini diperbesar ratusan juta kali. Permukaan setiap benang hitam seperti dataran luas, terlihat jelas, dan di dalamnya, tentakel ketiadaan muncul, terus-menerus bersentuhan dengan kehampaan, memancarkan aura jalan kehampaan. Struktur benang ini sepenuhnya muncul di mata Qin Chen, bahkan dapat melihat cara dan struktur pergerakan energi reguler di benang hitam ini. Dengan sedikit gerakan kekuatan suci Qin Chen, dia merobek benang besar itu, struktur benang itu hancur,
Seolah-olah sebuah domino runtuh dalam sekejap, itu runtuh dalam sekejap dan berubah menjadi aturan berkabut di dunia virtual, menghilang ke dalam dunia dan melebur ke dalam dunia. Qin Chen melihat dengan cermat. Tonton thread ini sepenuhnya dimusnahkan. Tidak heran tubuh fisik begitu kuat. Qin Chen terkejut, matanya bersinar, setiap benang sutra adalah kekuatan jalan yang independen. Kekuatan jalan ini menggunakan metode operasi khusus untuk membentuk struktur yang stabil dan melahirkan hingga. Meskipun tubuh seorang kaisar biasa yang kuat, bahkan seorang kaisar puncak, dipadatkan oleh kekuatan jalan raya, setelah terkoyak, kekuatan jalannya sebenarnya tidak lengkap, tetapi binatang virtual ini tidak peduli seberapa kecilnya, itu masih berisi hukum jalan besar yang lengkap. Kecuali unit hukum terkecil dimusnahkan, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Qin Chen mengerti. Berisi sebagian dari hukum agung dan mengandung hukum agung yang lengkap, kekuatan alaminya sangat berbeda. Yang paling penting adalah struktur hukum besar ini. Mata Qin Chen berkedip-kedip. Dia bisa merasakan ada jejak jurang di tubuh binatang virtual ini, dan setiap unit energi di binatang virtual ini juga memiliki jejak yang halus, jejaknya menghilang. Alasan mengapa tubuh fisik binatang virtual ini dapat membentuk struktur jalan yang unik terkait dengan kekuatan hukum nafas jurang. Jika karena ini, maka berdasarkan struktur energi fisik dari binatang virtual ini, mungkinkah untuk mendekonstruksi kekuatan jurang yang membuat banyak orang kuat di lautan alam semesta mengubah ekspresi mereka setelah mendengarnya? Ini hanyalah salah satunya. Jika saya dapat menganalisis struktur ini secara menyeluruh, menguasai struktur ini, dan kemudian membiarkan tubuh kaisar saya bertransformasi dengan cara ini, dapatkah kekuatan tubuh kaisar saya menjadi lebih kuat? Mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada titik ini, Chen sangat bersemangat. Alasan mengapa tubuh fisiknya saat ini kuat adalah karena ia telah mengintegrasikan hukum yin dan yang, alam semesta asli, dan diubah oleh kekuatan dimensi tinggi. Dimensi tinggi adalah ranah yang lebih unggul dari struktur. Tapi di bawah alam, di atas struktur fisik, Qin Chen juga bisa membuatnya lebih kuat. Ketika keduanya digabungkan, Qin Chen memiliki perasaan samar-samar bahwa di puncak alam Kaisar Agung, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk dibandingkan dengan Kaisar Dewa. Dikombinasikan dengan kekuatan dimensi tinggi, kemungkinan besar dia akan melakukannya bahkan melampaui rata-rata Kaisar Dewa. Binatang virtual ini benar-benar sebuah harta karun. Pikir Qin Chen, dan dengan letupan, dia benar-benar memusnahkan binatang virtual itu. Gumpalan nafas jurang perlahan menghilang ke dalam kehampaan, dan Qin Chen mengangkat tangannya untuk menyerap nafas jurang ke dalam dunia yang kacau. Singkirkan dulu. Jika kamu mengumpulkan kekuatan jurang yang cukup, kamu mungkin memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jurang maut. Qin Chen telah melihat kekuatan Master Dao penghancur jurang, dan cepat atau lambat mereka akan bertemu lagi.